Hai guys, welcome back. Jadi sekarang aku mau nge-review pensil alis dari brand-brand Korea yang menurut aku emang brandnya itu udah terkenal di Indonesia. Dan udah banyak banget dari kalian yang udah tahu brand-brand ini karena beberapa produknya itu emang ngehits banget dan ada story-nya juga di Indonesia. So, sebelum kita mulai reviewnya, jangan lupa subscribe juga channel aku dan like dulu video ini ya. Oke guys, jadi di sini aku udah ada megang 6 brand pensil alis. Jadi aku beli ini tuh ada pensil alis dari Etude House. Pasti kalian banyak banget yang tahu Etude House karena menurut aku sih dari zaman aku SMA Etude House itu tuh udah mulai kayak banyak dijualin di online shop, dan yang hitsnya tuh itu kayak pensil alis kayak gini dan lip tintnya. Yang kedua aku ada beli juga pensil alis dari The Face Shop, best seller banget pensil alisnya dan banyak banget yang ngejualin ini juga. Sampai sekarang juga sih store-nya tuh masih ada. Next ada juga Innisfree, tapi ini kayaknya udah pensil alis yang keluaran lama. Innisfree yang Auto Eyebrow Pencil. 3 pensil alis lagi ini dari Nature Republic. Untuk pensil alis Nature Republic sebenarnya nggak terlalu terkenal di Indonesia dan mungkin belum ada yang jual juga, kecuali di store-nya. Aku juga nggak tahu sih, aku belum ngecek di store Nature Republic-nya. Cuman dari Nature Republic sendiri terkenalnya dari si aloe vera-nya. Next aku juga beli pensil alis dari Skinfood. Itu juga udah terkenal banget dari dulu brandnya. Cuman kalau untuk pensil alisnya emang nggak terkenal. Yang aku tahu itu Skinfood terkenalnya dari si maskernya yang scrub itu. Next aku juga beli pensil alis dari Tony Moly. Tony Moly sendiri juga udah terkenal banget dari zaman kayaknya aku SMA, dari tahun 2014an, kayak terkenal banget dari si lip tintnya. Pensil alis ini tuh aku beli emang di online shop semua, dan aku beli pensil alis ini tuh semuanya kisaran 40 ribuan sampai 60 ribuan. Jadi tuh mereka seharga gitu loh. Aku lupa sih tepatnya harganya segimana, cuman kisaran segitu. Untuk pensil alisnya sendiri itu tipe, jadi kayak ada dua sisinya gitu, ada yang brushnya atau spoolie gitu, sama ada si rayonnya atau si pensil alisnya itu di ujungnya. Untuk semua pensil alis ini aku beli yang warna brown atau coklat. Aku bakalan kasih tunjuk ke kalian warna coklat dari ke-6 pensil alis ini tuh gimana warnanya. Jujur aku pernah beli pensil alisnya itu warna coklat, tapi waktu aku pakai tuh coklatnya kayak coklat merah bata gitu. Jadi menurut aku kayak kurang bagus dan kurang cocok. Aku lebih sukanya coklat yang emang benar-benar coklat dan lebih ke nggak terlalu gelap juga tapi coklat gitu. Untuk pertama-tama aku bakalan kasih tunjuk ke kalian pensil alis dari yang Etude House kayak gimana. Aku sebenarnya suka karena pertama kali aku belajar gambar alis itu aku belajar pakai Etude House ini. Cuman lama-lama kayak aku tuh ngerasa mungkin emang aku tuh ngegambar terlalu teken, jadi jatuhnya tuh si pensil alisnya sering banget patah. Untuk warna coklatnya bagus, aku suka isi Etude House ini tuh lumayan banyak sih, menurut aku lumayan panjang, jadi bisa aku pakai mungkin sekitar sebulanan atau 2 bulanan. Cuman yang aku paling gak suka dari Etude House ini, dia tuh kayak gampang banget patahnya. Untuk bentukannya si pensil alisnya itu pipih kayak gini. Jadi menurut aku, untuk aku yang waktu itu pemula banget dan belum bisa bikin alis, ini tuh cocok banget buat kita karena dia tuh bener-bener bikin bikin alisnya tuh jadi kayak lebih gampang dibandingkan aku pakai pensil alis yang diserut gitu. Aku kurang suka sih sama pensil alis yang diserut. Jadi overall aku bakalan kasih nilai 7 dari 10. Next pensil alis kedua yang emang aku pakai sampai sekarang, ini aku pakai dari The Face Shop. Ini aku beli yang Designing Eyebrow Pencil. Jadi ini tuh sama juga kayak yang Etude House. Jadi di ujungnya ada spoolie-nya dan di sebelah sisinya lagi itu ada yang crayonnya. Untuk warnanya sama kayak yang Etude, kurang lebihnya sih. Cuman aku suka banget sama yang ini tuh, dia crayonnya tuh nggak gampang patah kayak yang Etude House. Untuk The Face Shop ini aku bakalan kasih nilai 9 dari 10 karena emang sampai sekarang aku pakai yang ini. Cuman untuk yang sekarang aku pakainya yang light brown. Rambut aku juga lagi dicatnya terang. Jadi kalau misalnya pakai yang brown ini kayak kurang cocok sih. Next ini aku beli dari Innisfree. Jadi yang Innisfree ini juga menurut aku sekarang lagi ngehits banget sih pensil alisnya. Untuk Innisfree sendiri juga sama kayak yang lain, ada spoolie-nya dan ada si crayonnya. Untuk Innisfree sendiri itu menurut aku ini bagus sih dari packagingnya. Maksudnya warnanya kan putih gitu loh, jadi bersih aja gitu. Tapi yang aku nggak suka dari Innisfree itu si tekstur dari si crayonnya tuh bener-bener kayak crayon yang buat warna gitu loh. Jadi bener-bener creamy banget, dan jujur aku emang kalau bikin alis terlalu tebel juga. Kalau untuk Innisfree ini tuh aku kayak kurang cocok, dan hasilnya tuh bener-bener kayak creamy gitu loh. Untuk aku sendiri aku nggak cocok banget sama Innisfree. Aku udah sempet pakai 2 kalian, apalagi kalau misalnya pakai pensil alisnya yang warnanya tuh agak tebel dan warnanya gelap gitu, jadi ke aku tuh kayak nggak bagus sih. Aku kurang suka sama yang Innisfree. Cuman untuk warna coklatnya tuh menurut aku bagus juga, cuman agak terlalu gelap karena emang si tekstur dari si crayonnya tuh emang terlalu creamy gitu. Jadi si warna dari pensil alisnya sendiri tuh kayak pekat banget. Jadi untuk Innisfree ini aku bakalan kasih nilai
nilai 6 dari 10. Next aku bakalan nge-review yang Nature Republic. Untuk Nature Republic menurut aku lucu banget sih si packagingnya. Packagingnya itu kayak warna hijau-hijau juga, karena kan emang dia tuh terkenal lebih ke aloe vera, dan semua produk aloe veranya tuh kayak mulai mistnya, terus aloe vera gelnya dan lain-lain tuh hits banget waktu zamannya. Jadi ini mungkin ngikutin sama produk aloe veranya, jadi packagingnya warna hijau gitu, dan menurut aku bagus sih si packagingnya. Untuk Nature Republic sendiri teksturnya tuh emang enakan kayak yang Face Shop. So untuk yang Nature Republic aku kasih nilai 7 dari 10. Next aku bakalan review yang Tony Moly. Untuk Tony Moly sendiri aku suka sama warnanya coklat kayak yang aku pengen juga sih ini warnanya. Jadi menurut aku coklatnya cocok sama aku. Untuk teksturnya juga bagus. Sebenarnya ini tuh nggak kayak crayon banget, jadi kayak pensil warna gitu loh. Jadi menurut aku bagus sih hasilnya juga kayak yang Etude House sama yang Face Shop. Beda sama yang Innisfree. Cuman emang dari si Tony Moly sendiri tuh pensil alisnya susah dicari, karena yang terkenal dari Tony Moly itu cuma lip tintnya doang sih yang aku tahu sejauh ini. Kayak belum tahu lagi sih produk apa lagi yang terkenal dari Tony Moly ini. Next yang terakhir ini ada Skin Food. Pensil alis Skin Food ini juga packagingnya bagus banget dan lucu banget sih menurut aku. Ya bagus sih dibandingin yang lain. Aku paling suka packagingnya yang ini. Yang aku nggak suka itu si bentuk krayonnya. Bentuk krayonnya itu bulat. Untuk aku sendiri, aku sebenarnya dulu susah banget pakai pensil alis yang bentukannya bulat kayak gini. Aku kurang suka sih sama bentukan yang Skin Food. Yang lain tuh semuanya sama pipi gitu yang agak miring. Jadi untuk kayak bikin ujung-ujung alis itu tuh bakalan bikin alis kita lebih rapi juga dibandingin yang bulat kayak gini. Menurut aku sih kurang suka sama yang bentukannya yang bulat kayak gitu. So dari Skin Food sendiri itu menurut aku paling beda sendiri warnanya. Jadi itu tuh warnanya lebih kayak coklat merah gitu, dan aku sejujurnya kurang suka sama warna coklat yang agak merah-merah gitu. Aku lebih suka sama coklat yang emang warna coklat kayak kayu gitu. Jadi aku kurang suka sih sama yang Skin Food ini. Untuk Skin Food sendiri juga aku kasih nilai 7 dari 10. Untuk keenam pensil alis ini aku udah sempet coba keluarin semua isinya, jadi aku puter sampai maksimal banget. Untuk dari pensil alis ini aku bakalan kasih tunjuk ke kalian. Jadi setelah aku lihat-lihat, isi yang paling panjang dan paling banyak itu adalah yang dari Innisfree. Tapi jujur aku emang kurang suka sih sama Innisfree karena teksturnya itu yang terlalu creamy. Cuman ada beberapa temen aku yang cocok sama pensil alis dari Innisfree ini, karena si pensil alis Innisfree itu katanya gampang banget buat di blend. Tapi untuk aku sendiri sih aku susah banget sih ngeblendnya. So guys, jadi segini aja video dari aku. Ini review aku tentang pensil alis dari brand Korea ini. Jadi menurut kalian gimana nih? Kalian lebih suka pakai pensil alis yang mana? Siapa tahu kalian juga ada pernah nyobain pensil alis dari brand-brand ini. Kalian boleh komen di bawah dan sharing menurut kalian gimana pengalaman kalian waktu nyobain si pensil alis ini tuh, apakah menurut kalian cocok-cocok aja atau enggak, karena tiap orang kan beda hasilnya, dan misalnya kalian emang suka yang kayak gimana teksturnya kan beda-beda. Untuk aku sendiri pokoknya aku paling suka sama yang Face Shop, dan aku emang sampai sekarang juga masih pakai yang Face Shop. Untuk yang lainnya bukannya aku nggak suka juga, cuman yang lainnya juga bagus, dan yang lainnya juga warnanya juga bagus-bagus sih menurut aku. Cuman untuk aku sendiri aku lebih cocok yang Face Shop. Tapi overall kalau dari packaging itu sama semua. Jadi dua sisinya juga ada spoolie dan ada si pensil alisnya itu. Ini juga ada kayak expired date-nya. Jadi kalian bisa tahu kalau misalnya pensil alis ini expired date-nya kapan. Untuk spoolie-nya sendiri sih menurut aku kurang lebih sama. Dan sejauh ini aku pakai spoolie-nya semua ini aku udah pernah nyobain, itu enakan semua sih spoolie-nya. Cuman yang paling aku cocok juga spoolie-nya itu dari yang Etude House, terus yang Face Shop dan Innisfree itu sama. Yang beda itu spoolie dari yang Skin Food itu agak kayak gimana ya, padat aja gitu bentukannya, kayak beda sendiri. Aku bakalan kasih tunjuk ke kalian. Yang sebelah sini itu yang lebih padat dan lebih bulat dan lebih pendek itu dari Skin Food, tapi yang sebelah sini itu yang dari Etude House. Jadi kalian bisa ngeliat bedanya sendiri kan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian, khususnya buat kalian yang masih galau mau pakai pensil alis yang model kayak gimana atau yang merek kayak gimana, dan khususnya buat kalian juga yang masih mau belajar bikin alis atau menggambar alis. Menurut aku ini cocok banget pensil alisnya untuk kalian pemula, karena dari bentukannya itu cocok banget buat kita para pemula. Menurut aku dibandingkan dengan pensil alis yang diserut itu, aku lebih suka pakai pensil alis yang kayak gini. Nah aku tunjukin itu, kalian bisa nilai sendiri warna coklat mana yang kalian suka dan warna coklat mana yang menurut kalian kurang suka. Jadi kalau kalian mau beli pensil alis, kalian udah tahu duluan warna-warnanya kayak gimana. Untuk tadi aku waktu lagi nge-switch warna-warnanya, mungkin itu udah agak lama aku nggak pakai. Cuman untuk
teksturnya mungkin agak kayak kering gitu loh si pensil alisnya, jadi agak susah tadi untuk ngeluarin warnanya sedikit. Overall untuk dari warnanya sendiri semuanya itu keluar, jadi nggak ada yang tipis banget. Guys, sekian video dari aku. Jangan lupa like video ini dan jangan lupa juga subscribe channel aku, dan jangan lupa klik loncengnya. Dan kalian juga boleh komen di bawah untuk kalian kalau misalnya mau request aku harus bikin video apa selanjutnya. See you guys in the next video. Bye bye.